Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suratu At-Takatsur. At-Takatsur artinya bermegah-megahan dalam harta yang seringkali melalaikan, melengahkan orang dari zikrullah, dari taat kepada Allah. Al-haakumut takatsur, telah melalaikan kalian dengan bermegah-megahan harta dari zikrullah, dari taat kepada Allah. Surah At-Takatsur Makkiyah. Surah At-Takatsur ini Makkiyah, artinya diturunkan di kota Mekah. Surah yang diturunkan di Mekah namanya Makkiyah, dan surah yang diturunkan di Madinah namanya Madaniyah. Lebih kurang 23 tahun Quran itu diturunkan kepada Nabi melalui perantaraan malaikat Jibril alaihis salam. 10 tahun di Mekah, 13 tahun di Madinah. Wahiyya tatahaddatsu an insyighalin nasi bimugriyatil haya. Surah At-Takatsur ini berbicara tentang sibuknya manusia ya dengan urusan yang bisa menyebabkan lalai, lengah dari zikrullah, karena terlalu sibuk dengan urusan dunia, urusan harta, sehingga melalaikan, melengahkan dari zikrullah. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah harta kalian, anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikrullah, dari taat kepada Allah. Wa taqallubihim ala jami' khutamid dunya hatta yaqta'al mautu alaihim mut'atahum, sehingga tanpa ia sadari ia disibukkan dengan harta dunia, tidak sholat, tidak taat kepada Allah, datang tiba-tiba apa? Kematian. Datang tiba-tiba kematian. Al-haakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya'til mautu baghtatan wal qabru sundukul amal. Kematian itu datangnya baghtah. Baghtah itu artinya tiba-tiba, nggak pakai undangan, ngingetin kita bahwa kematian itu ya'til mautu baghtatan. Kematian itu datangnya tiba-tiba. Kafa bil mauti wa'iza, cukuplah kematian itu sebagai apa? Nasihat. Bahwa kita hidup di dunia ini jangan lalai karena harta, karena dunia, jangan lalai dari taat kepada Allah. Kudu punya bekal nanti hidup lagi. Orang kalau sudah meninggal itu bukan selesai. Kalau kambing mati selesai, ayam mati selesai. Kalau orang mati meninggal bukan berarti selesai, masuk ke alam berikutnya, alam barzakh, alam akhirat nanti yang kehidupannya sangat panjang, yang dibandingkan dengan dunia ini sungguh luar biasa. Nabi katakan kehidupan dunia dibandingkan dengan kehidupan akhirat itu seperti seseorang yang pergi ke laut, lalu ia celupkan telunjuknya, kemudian dia angkat, maka ada basah di telunjuknya. Apa kata Nabi? Tamsil, gambaran lamanya hidup di dunia itu seperti air yang ada di telunjuk. Sementara air yang masih tergenang di laut, di samudra yang sangat luas, itulah lamanya kehidupan akhirat. Hidup di dunia ini bukan tempat tinggal, tapi
Tapi akhirat itulah tempat tinggal sebenarnya. Maka Allah sudah pesan tuh, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian, kata Allah, agar kita ini punya bekal. Bekalnya apa? Iman, takwa, amal saleh. Seperti ini mungkin mudah-mudahan menjadi amal saleh kita, amin. Maghrib berjamaah, iktikaf, silaturahim, thalabul ilmi sambil tunggu waktu isya. Ini menjadi bagian bekal juga, amal saleh. Nanti menjadi amal saleh kita, amal-amal yang lain banyak. Wa tazawwadu, berbekalah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Alhaakumut takasur hatta zurtumul kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Wa khatamat as-suratul karimah bi bayanil makhatir wal ahwal allati sayulquna fil akhirah. Nanti ada kehidupan akhirat. Hidup di dunia ini bukan tempat tinggal. Tempat tinggal sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Yang tadi digambarkan oleh Nabi, sangat-sangat singkat hidup ini dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Bukan 100 tahun, bukan 200 tahun, bukan 1 miliar. Kehidupan abadi, khalidina fiha, kekal abadi. Masya Allah. Maka janganlah kehidupan yang saat ini ya dikorbankan untuk mendapatkan kebahagiaan. Dikorbankan artinya dilalaikan sehingga tidak mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Maka kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Mudah-mudahan dapat kebaikan di dunia, keselamatan, kebahagiaan dunia, dan juga keselamatan, kebahagiaan di. Jadi orang beriman itu orang yang cara berpikirnya itu jauh menerawang, bukan hanya pengen bahagia selamat di dunia. Kalau bahasa sekarang namanya visioner, dia menatap jauh ke depan. Nanti ditanya tuh, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Tidaklah tergelincir dua kaki seorang hamba nanti di hari kiamat sebelum ditanya 4. Pertama, an umrihi, umurnya, fi ma'afdan, dipakai untuk apa? Umur yang Allah kasih ini itu dipakai untuk apa? Umurnya sama, 60, 70, tapi ada orang yang pakai umur buat kebaikan. Tapi ada juga yang pakai umur buat kemaksiatan. Ditanya umur, buat apa umurnya digunakan? Yang kedua, ansababihi, waktu muda, ditanya tuh. Ya. Yang ketiga, an ilmihi, ilmunya, untuk apa dia pakai dengan ilmu itu? Apakah ilmu itu menjadi sabab kemuliaan akhlak? Dengan ilmu itu menjadi sabab dia takut kepada Allah, atau dengan ilmu itu menjadi sombong? Ada orang sombong karena ilmu. Banyak. Dengan punya ilmu itu dia menjadi orang yang memiliki akhlak, ya, inginnya nebar kedamaian, dia jauhkan dari hati yang kotor. Orang kalau udah hatinya kotor, hasud. Kalau udah hasud, dengki. Orang tuh kalau udah sombong, dengki, itu gak bisa dipisahin deh. Dua hal nggak bisa dipisahin. Dia sombong, walaupun dia ustadz, kiai dengan ilmu, entar lari-larinya dia hasud, dia dengki. Nah yang keempat ditanya apa? Harta. Harta tuh ditanya, an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Kalau harta itu nanyanya dua. Dari mana ke mana? Dari mana ke mana? Pertama, dari mana dulu dia dapat tuh harta? Dari mana? Ditanya. Apakah boleh menipu?
Apakah boleh mengambil, boleh korupsi? Nanti ditanya. Mudah-mudahan Allah berikan kita jalan lapang mencari harta, amin. Harta yang halal, harta yang berkah, amin ya rabbal. Kalau orang suami dia boleh menipu, mohon maaf, curang, lalu dia bawa ke rumah, dibeliin beras, dibeliin lauk, dimakan anaknya, dimakan bininya, dimakan keluarganya, jadi darah, jadi daging, jadi tulang. Apa kata Nabi? Kullu lahmin nabata min haramin aw suhtin fannaru aula bihi. Daging yang tumbuh karena makanan yang haram, haram cara memperolehnya, haram zatnya, maka badan itu lebih pantas tempatnya di neraka. Na'udzubillah min. Suami yang cari dunia, cari harta dari cara yang salah, curang, menipu, cari dengan dosa, sama aja dia bawa ke rumah bara api neraka. Itu nanti ditanya. 4. La tazulu qadam 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Umurnya, masa mudanya, ilmunya dan hartanya, dari mana dia peroleh dan kemana harta itu dia belanjakan. Aisyagolakum ayuhan nasu at-tafakhur bil amwali wal auladi wal rijal an ta'atillah wa anil istidlal lil akhirah. Alhaakumut takatsur. Bentuk redaksinya berita telah melalaikan kalian berbangga-banggaan, bermegah-megahan dengan harta dari zikrullah. Bentuk redaksinya adalah berita, tapi sebenarnya itu adalah peringatan. Jangan harta melalaikan dari zikrullah, dari taat kepada. Mudah-mudahan iman kita lebih kuat, amin. Ibadah kita lebih giat, akhlak kita lebih santun, dan Allah beri kita rezeki harta yang halal dan barokah untuk keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lamu bissawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.